Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film fiksi ilmiah Korea Selatan berjudul The Moon. Pada tahun 2024, Korea Selatan berhasil menciptakan sebuah roket luar angkasa yang memiliki tujuan untuk menjadikan astronot Korsel sebagai manusia kedua yang berhasil mendarat di bulan. Wahana yang dinamai sebagai Naraiho ini dirancang oleh Hwang Kyu-tae yang merupakan seorang ahli teknologi, serta Jae-kyuk yang merupakan direktur penerbangan luar angkasa sekaligus mantan anggota peneliti di NASA. Sayangnya, pencapaian yang dirasa akan menjadi sebuah sejarah penting bagi Korea Selatan ini justru berubah menjadi malapetaka memilukan ketika wahana Naraiho tiba-tiba saja meledak tepat setelah peluncurannya. Insiden ini mengakibatkan meninggalnya ketiga astronot serta memberi pukulan berat bagi seluruh warga Korea Selatan. Bahkan Komite Penerbangan Luar Angkasa Dunia pun memutuskan untuk mengeluarkan Korsel dari keanggotaan mereka. Selain itu, Hwang Kyu-tae yang menanggung rasa bersalah karena teknologi ciptaannya telah memicu sebuah malapetaka, lantas memutuskan untuk bunuh diri. Sementara Jae-kyuk keluar dari Badan Antariksa Korsel yang disingkat KSI dan memilih bekerja di sebuah observatori yang terletak di sebuah pegunungan. Meski begitu, insiden memilukan tersebut tentunya menjadi pelajaran tersendiri bagi Korea untuk mengembangkan teknologi yang jauh lebih baik. Hingga 5 tahun kemudian terciptalah wahana kedua yang dinamai sebagai Woriho. Roket ini sebenarnya adalah replika dari rancangan Naraiho, namun dengan penyempurnaan di berbagai aspek serta pengembangan yang lebih matang. 3 astronot kembali dipilih untuk menjadi awak Woriho yang akan dikirim menuju ke bulan. 2 di antara mereka adalah anggota Angkatan Udara Korsel yang masing-masing bernama Lee Sang-bun yang berpangkat komandan serta Cho Yun-jong yang berpangkat letnan. Sementara anggota ketiga adalah seorang marinir berpangkat sersan yang bernama Hwang Sun-woo. Dan meski ketiganya telah mengikuti pelatihan selama berbulan-bulan, namun tentunya Hwang Sun-woo adalah satu-satunya anggota yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai dunia penerbangan. Selama wawancara diketahui kalau Lee Sang-bun memiliki seorang istri yang sedang hamil dan berencana untuk memberi nama anaknya tepat ketika dia sudah tiba di bulan. Cho Yun-jong mendapat boneka gorila astronot dari anak laki-lakinya sebagai jimat untuk menjaga sang ayah. Sementara Hwang Sun-woo ternyata adalah anak dari Hwang Kyu-tae yang sebelumnya melakukan bunuh diri atas rasa bersalahnya pada peristiwa roket Naraiho. Hal inilah yang memotivasi Hwang Sun-woo untuk menjalankan misi ke bulan agar cita-cita sang ayah dan pengorbanan para astronot sebelumnya tidak sia-sia begitu saja. Singkatnya, setelah menjalani pelatihan selama hampir 2 tahun, ketiga astronot pun akhirnya berangkat ke bulan dengan mengendarai wahana Woriho. Di mana penerbangan kali ini benar-benar membuat warga Korea merasa sangat bangga, karena pada akhirnya roket tersebut bisa lepas landas dengan sempurna tanpa ada sedikit pun masalah. Namun sayangnya, Korea Selatan memilih hari penerbangan yang salah. Karena beberapa hari berikutnya, tepat setelah wahana Woriho mendekati orbit bulan, tiba-tiba terjadi sebuah badai matahari kuat yang mengakibatkan seluruh satelit bumi mengalami gangguan, termasuk juga dengan wahana Moongate milik NASA. Bahkan seketika itu juga KSI langsung kehilangan komunikasi dengan para astronotnya, sehingga mereka sama sekali tidak tahu bagaimana kondisi wahana Woriho saat ini. Sementara itu, di orbit bulan, ternyata roket benar-benar sedang mengalami kerusakan dan coba diperbaiki oleh San-won serta Yun-jong yang mengenakan pakaian EV suit untuk keluar dari pesawat. Pada awalnya, percakapan terdengar cukup santai karena memang beberapa bagian yang rusak masih bisa mereka perbaiki dengan cukup mudah. Sehingga tidak butuh waktu lama, koneksi jaringan pun berhasil dipulihkan meski hanya dengan kamera visual tanpa adanya komunikasi suara. Saat itu, kru KSI seketika dibuat terkejut karena tidak seharusnya astronot keluar dari pesawat ketika sedang terjadi badai matahari. Namun tentunya mereka tidak bisa menyampaikan hal ini karena komunikasi suara masih terputus. Bersama dengan itu, Yun-jong yang menyadari adanya percikan api muncul pada salah satu panel surya, lantas memutuskan untuk membuka trafo terminal dengan maksud memutuskan aliran bahan bakar. Namun secara tidak terduga, di sana Yun-jong mendapati adanya kebocoran pipa yang membuat cairan bahan bakar mulai keluar.
Sebelum bisa melakukan tindakan apapun, percikan api yang menyambar bahan bakar seketika memicu sebuah ledakan yang mengempaskan Yunjong dari pesawat dan membuatnya tersangkut pada panel surya. Ketika Sanbong berusaha untuk membantu, tiba-tiba muncul ledakan kedua yang mengakibatkan panel surya patah dan menghantam tubuh Sanbong. Bersama dengan itu, komunikasi visual dengan KSI kembali terputus. Meski tali pengaman Sanbong masih mengikat tubuhnya, namun ledakan tersebut membuat patahan logam menusuk perutnya dan mengakibatkan udara dalam EV Suite mengalami kebocoran. Melihat hal ini, tentunya Sunbo tidak tinggal diam. Dia lantas berusaha untuk membuka pintu Palka dengan maksud menyelamatkan Sanbong. Namun, Sanbong menahannya karena jika sampai pintu itu terbuka, tentunya perbedaan tekanan yang muncul akan seketika membunuh Sunbo. Dan pada detik-detik terakhir hidupnya, Sanbong melepaskan pengait tali pengaman serta meminta Sunbo untuk segera menyalakan daya pesawat agar bisa melakukan komunikasi dan meminta pertolongan kepada KSI. Dengan meninggalnya dua anggota kru, tentunya hal ini memberi pukulan berat bagi diri Sunbo yang tidak bisa berhenti meneteskan air mata mengingat kedua seniornya memiliki keluarga masing-masing. Bahkan, Sunbo juga menemukan foto Yunjong bersama sang istri dengan coretan di belakangnya, yang menunjukkan kalau Yunjong telah mempersiapkan dengan baik nama anaknya yang akan dilahirkan. Mengikuti permintaan dari Sanbong, Sunbo lantas menyalakan daya pesawat yang seketika membuat komunikasi dengan KSI kembali terhubung. Dan dengan masih dalam keadaan syok, Sunbo menyampaikan pada semua orang mengenai apa yang terjadi serta bagaimana kedua astronot lainnya meninggal. Sehingga kini hanya tersisa Sunbo seorang diri yang pada dasarnya belum memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa menjalankan pesawat luar angkasa. Laporan itu segera membuat Direktur Penerbangan Jung Ming-kyu, Menteri Riset Teknologi Kim In-sik, dan asistennya Kyu Seok melakukan rapat darurat guna mencari cara bagaimana membawa Sunbo pulang ke bumi. Karena kerusakan pada sistem wahana Woriho tidak memungkinkan mereka untuk bisa melakukan kendali jarak jauh. Singkat dari diskusi itu, Ming-kyu menyampaikan bahwa hanya ada dua orang yang bisa memperbaiki hal ini, dan mereka merupakan para perancang lama modul Woriho yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kyutai dan Jae-kyu. Namun, karena Kyutai telah meninggal, mereka lantas memutuskan untuk menjemput Jae-kyu yang saat itu sedang berburu babi hutan bersama asistennya yang bernama Han Beol. Pada awalnya, Jae-kyu menolak ajakan Kyu Seok karena sudah tidak mau terlibat dalam urusan apapun mengenai penerbangan luar angkasa. Namun, setelah dia melihat kalau satu-satunya astronot yang tersisa di Woriho adalah anak dari Kyutai, Jae-kyu lantas berubah pikiran dan bersedia untuk pergi ke markas KSI. Karena sepertinya ada perasaan bersalah yang sedang dipendam oleh Jae-kyu. Sesampainya di pusat kendali misi, mereka mendapati kalau posisi Woriho saat ini sedang menjauhi matahari, sehingga membuat suhu pesawat itu perlahan mulai turun. Memahami situasi yang sedang terjadi, Jae-kyu kemudian meminta semua tim untuk mengumpulkan data serta memandu Sunwo dalam melakukan beberapa penyesuaian pada rotasi pesawat. Di mana dengan strategi ini, kabin akan diputar menghadap matahari sehingga memungkinkan penyaluran panas secara merata guna menaikkan kembali suhu di dalam pesawat. Cuma. Berikutnya, karena pesawat sedang bergerak mendekati sisi jauh bulan dan komunikasi akan mati untuk sementara, Jae-kyu meminta Sunbo untuk beristirahat sampai komunikasi kembali terjalin. Dan selama itu pula, Jae-kyu terus memutar otak untuk mencari cara dalam membawa Sunbo kembali ke bumi. Diketahui kalau saat ini Korea tidak bisa meminta bantuan dari NASA karena mereka telah dikeluarkan dari anggota Komite Luar Angkasa. Namun, Jae-kyu tidak menyerah begitu saja. Dia lantas menghubungi mantan istrinya bernama Moon-young yang saat ini bekerja di NASA dan menjabat sebagai Direktur Penerbangan Moongate. Sayangnya, Moon-young mengaku kalau dia tidak bisa melakukan apapun sebab wahana Moongate saat ini juga sedang mengalami masalah komunikasi. Tepat setelah pembicaraan itu, Han Beol mengabarkan kepada Jae-kyu kalau KSI sedang bersiap melakukan prosedur pendaratan ke bulan. Tentunya hal ini sangat mengejutkan karena seharusnya Sunwo dipulangkan ke bumi dan bukan malah melanjutkan misi.
Namun kemudian diketahui kalau rencana pendaratan ke bulan sebenarnya adalah keinginan Sunbo sendiri, yang sangat ingin mewujudkan keinginan almarhum sang ayah dalam mendarat di bulan, serta tidak menyia-nyiakan pengorbanan para astronot lainnya. Terlebih, pusat komando KSI juga tidak bisa menghentikan apapun yang dilakukan Sunbo, karena program kendali jarak jauh masih tidak berfungsi. Bahkan ketika pelepasan pod pendaratan sampai kembali ke modul utama, semuanya akan berjalan secara otomatis. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan membimbing Sunbo. Saat itu, Jae-gyuk yang masih tidak menyetujui rencana tersebut berusaha membujuk Sunbo untuk membatalkan pendaratan ke bulan. Beralasan bahwa dalam 2 hari, wahana Moongate milik NASA akan tiba dan akan bisa membawa Sunbo pulang ke bumi. Namun, Sunbo skeptis dengan pernyataan tersebut dan malah mengolok-ngolok Jae-gyuk atas kegagalannya dalam wahana Naraeho serta ketidakmampuannya dalam melindungi nyawa sang ayah. Pertengkaran ini membuat Kim In-sik memerintahkan 2 penjaga untuk membawa Jae-gyuk ke ruangan lain agar dia bisa membuat program baru dalam memperbaiki sistem kendali jarak jauh wahana Wariho. Jae-gyuk juga meminta Han Beol untuk terus mengawasi cuaca antariksa dan segera memberitahunya jika menerima kabar mengenai kemunculan hujan meteor di permukaan bulan. Singkatnya, dengan dipandu oleh semua kru di pusat kendali KSI, Sunbo pun berhasil melepaskan pod pendaratan dengan selamat, di mana momen bersejarah ini juga disiarkan ke seluruh acara televisi Korea Selatan, sehingga membuat semua warga Korea bersorak atas pencapaian ini. Karena lokasi tempat Sunbo mendarat adalah wilayah bulan yang belum pernah dijelajahi oleh negara manapun. Melihat keberhasilan ini, pemerintah Korea Selatan berjanji akan berusaha meminta bantuan dari pihak Amerika dalam memulangkan Sunbo meski dengan resiko apapun. Sementara itu, Sunbo sempat lebih dulu meletakkan pakaian astronot milik Yoon Jong serta San Wong di permukaan bulan sebelum kemudian dia memulai misi berikutnya. Dalam eksplorasi kali ini, Sunbo ditemani oleh sebuah drone yang bisa bertindak sebagai kamera pengawas, serta kendaraan jelajah yang akan membantunya pergi ke sebuah kawah di bulan. Di sisi lain, Moon Young yang sedang berusaha membujuk CEO NASA untuk memberikan izin wahana Moongate dalam melakukan penyelamatan kepada Sunbo akhirnya mendapat penolakan. Segera, Moon Young mengabarkan hal ini kepada KSI dan menyampaikan bahwa alasan penolakan mereka adalah karena NASA mendeteksi adanya hujan meteor yang akan turun di wilayah pendaratan Wariho. Dan CEO NASA tidak mau mengambil resiko tersebut karena akan sangat berbahaya bagi wahana Moongate. Sementara itu, kabar baik disampaikan oleh Sunbo kepada KSI, di mana dia telah mengumpulkan batuan sampel dan bahkan berhasil mengekstrak bongkahan es dari lapisan permukaan bulan. Akan tetapi, bahkan sebelum Min-gyu bisa memperingatkan Sunbo, tiba-tiba bongkahan meteor mulai berjatuhan dan menghujani kawah tempat Sunbo berdiri. Dengan panik, Sunbo segera mengendarai mobil jelajah untuk berusaha kembali ke pod pendaratan. Akan tetapi, usahanya menjadi sangat rumit ketika batuan meteor yang jauh lebih besar mulai menghantam permukaan bulan dan mengakibatkan Sunbo terjebak ke dalam kawah curam yang baru. Bersama dengan ini, Jae-gyuk menyerahkan program baru kepada Min-gyu yang dia klaim bisa memperbaiki kendali jarak jauh modul Wariho. Pada awalnya, Min-gyu menolak karena Jae-gyuk sama sekali belum melakukan tes pada program tersebut. Akan tetapi, melihat situasi Sunwo yang cukup sulit, Jae-gyuk lantas menghampiri salah satu kru untuk memintanya segera memasang program itu, agar mereka bisa mengendalikan modul Wariho guna melakukan penyelamatan kepada Sunbo. Bahkan, Jae-gyuk juga akan bertanggung jawab penuh jika ada suatu kesalahan yang akan terjadi. Selama proses meribut modul, Sunbo berjuang mati-matian untuk bisa keluar dari dalam kawah dengan menggunakan bantuan dari drone. Dan singkat dari ketegangan ini, pada akhirnya Sunbo berhasil masuk ke dalam pod pendaratan untuk secepatnya terbang meninggalkan permukaan bulan. Bersama dengan itu, modul Wariho juga telah berhasil direboot, sehingga KSI memiliki kendali jarak jauh untuk bisa menggerakkan modul tersebut dalam melakukan penambatan dengan pod pendaratan Sunbo. Akan tetapi ketika proses docking sedang berjalan dan semua orang berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, tiba-tiba wahana Wariho dihantam oleh hujan meteor. Hal ini menyebabkan modul mengalami kerusakan parah dan mulai berputar tak terkendali.
Sadar bahwa Woriho akan jatuh ke permukaan bulan, Jae-gyuk segera meminta Sunwoo untuk melakukan pemisahan secara manual. Tentunya dengan kondisi saat ini, Sunwoo benar-benar kesulitan untuk bisa mencapai tuas pemisah. Dan meski pada akhirnya Sunwoo berhasil menarik tuas tersebut dan membuat pot pendaratan kembali terlepas dengan modul utama, namun sayangnya Sunwoo akhirnya tidak sadarkan diri akibat benturan-benturan keras yang dia terima. Bahkan KSI juga lagi-lagi kehilangan kontak dengan Sunwoo karena pot pendaratannya terlempar ke sisi gelap bulan. Berita mengenai peristiwa itu pun segera tersebar ke berbagai media televisi dan membuat semua orang percaya kalau Sunwoo tidak selamat dalam insiden tersebut. Jae-gyuk yang kembali ke gedung observatori mulai merasa depresi karena tidak mampu menyelamatkan Sunwoo. Dia bahkan berencana untuk melakukan bunuh diri meski pada akhirnya usaha tersebut digagalkan oleh Han Beol. Nah, di tengah keterpurukan ini, tiba-tiba mereka mendapat pesan dari Moon-jung yang mengatakan kalau sebenarnya Sunwoo masih hidup. Moon-jung bahkan memberikan koordinat lokasi Sunwoo menggunakan kode milik CEO NASA. Tanpa membuang waktu lagi, Jae-gyuk bersama Han Beol segera pergi ke ruang pengamatan untuk berusaha menghubungi Sunwoo menggunakan alat komunikasi yang ada di sana. Dan secara mengejutkan, Sunwoo ternyata benar-benar masih hidup dan sedang berusaha meminta pertolongan. Dalam komunikasi keduanya diketahui kalau lengan kiri Sunwoo mengalami cedera dan oksigen di dalam pot tersisa hanya untuk 5 jam ke depan. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul sebuah helikopter yang berisi 2 anggota tim medis yang sebelumnya mendapat kabar kalau Jae-gyuk telah meninggal karena serangan jantung. Yang kemudian diketahui kalau kedatangan tim medis ini ternyata adalah inisiatif dari Han Beol agar Jae-gyuk memiliki kendaraan untuk pergi ke kantor pusat KSI. Tidak mau menyiapkan kesempatan, Jae-gyuk lantas menjelaskan bahwa orang yang harus dibantu bukanlah dia, melainkan Sunwoo yang sedang berada di bulan. Maka dari itu, berangkatlah helikopter tersebut menuju ke bulan. Enggak gitu konsepnya. Sementara Jae-gyuk pergi ke kantor pusat KSI, Han Beol diminta untuk menjaga komunikasi dengan Sunwoo. Karena jika Sunwoo sampai tertidur, tentunya akan membuat Sunwoo tidak bisa diselamatkan lagi. Cerdasnya Han Beol, dia merekam suara permintaan tolong dari Sunwoo untuk kemudian diupload ke berbagai media sosial yang ada. Di mana dengan usaha ini, banyak orang yang mulai percaya dan mempertanyakan apakah Sunwoo benar-benar masih hidup. Di kantor KSI sendiri, Jae-gyuk yang menyampaikan kalau Sunwoo masih hidup lantas membuat semua kru yang tadinya bersiap untuk pulang mulai bergegas kembali ke meja masing-masing. Dan dengan menggunakan koordinat yang sebelumnya diberikan oleh Moon-jung, KSI berhasil menjalin komunikasi dengan Sunwoo untuk menjelaskan situasinya saat ini. Diketahui kalau kamera pengawas hanya menyala di dalam bagian kabin, sehingga mereka tidak tahu bagaimana posisi pot pendaratan serta bagaimana kondisinya. Dan berkat video trending yang disebarkan oleh Han Beol, hal ini membuat pemerintah Amerika berada pada posisi yang sulit. Karena hampir semua warganya menuntut pemerintah Amerika untuk melakukan penyelamatan kepada Sunwoo. Di sisi lain, CEO NASA akhirnya mengetahui kalau Moon-jung telah secara diam-diam membocorkan koordinat lokasi Sunwoo kepada KSI. Yang mana hal ini membuat pemerintah Amerika memberikan misi baru kepada Moon-gate untuk membantu menyelamatkan Sunwoo. Sang CEO tidak suka dengan hal ini, sehingga dia berencana untuk memecat serta memberikan hukuman disiplin kepada Moon-jung tepat setelah misi penyelamatan selesai dilakukan. Sementara itu, tanpa mengetahui adanya kondisi luar pot pendaratan, KSI memberikan komando kepada Sunwoo untuk segera melakukan penerbangan ke orbit bulan. Karena nantinya di sana dia akan melakukan docking ke wahana Moon-gate. Namun sayangnya terjadi sebuah malfungsi yang membuat pot pendaratan tidak bergerak ke atas, melainkan bergerak ke samping dengan kecepatan tinggi. Akhir dari peristiwa itu, pot pendaratan mengalami kerusakan yang semakin parah dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa mengejar wahana Moon-gate. Terlebih, wahana Moon-gate sendiri juga tidak bisa mempertahankan orbitnya karena akan semakin berbahaya jika tidak segera pergi. Yang pada akhirnya, misi penyelamatan Sunwoo pun gagal untuk dilakukan. Hal ini seketika membuat Sunwoo menyerah dan lantas menutup katup oksigen.
Dia mengungkapkan kalau selain ingin mewujudkan cita-cita sang ayah, Sunbo sebenarnya juga ingin menebus kesalahan ayahnya atas insiden yang terjadi pada wahana Naraiho. Di mana setelah kematian Gyutai, Sunbo mendapatkan sebuah pesan dari sang ayah yang mengatakan kalau 1 bulan sebelum Naraiho diluncurkan, Gyutai sebenarnya mengetahui adanya kerusakan pada mesin modul. Namun dia menolak untuk menunda penerbangan dan tetap mengizinkan Naraiho untuk diluncurkan. Sehingga Sunbo yakin kalau insiden hancurnya Naraiho yang menewaskan ketiga astronotnya sebenarnya adalah murni dari kesalahan sang ayah. Dia lantas meminta maaf atas kesalahan itu dan meminta semua orang untuk membiarkannya mati demi menebus dosa-dosa tersebut. Mendengar ini, Jae-gyuk seketika menghentikan Sunbo dan mulai menjelaskan semuanya. Di mana pada 1 minggu sebelum Naraiho diluncurkan, sebenarnya Gyutai telah menyampaikan masalah itu kepadanya dan meminta adanya penundaan penerbangan. Namun Jae-gyuk menolak permintaan tersebut dan lantas menjadi sangat marah karena terlalu berambisi untuk menerima kata keberhasilan. Sehingga pada dasarnya Jae-gyuklah yang bersalah atas insiden Naraiho karena tidak mengabulkan permintaan Gyutai untuk melakukan penundaan. Dengan penuh rasa penyesalan, Jae-gyuk memohon kepada Sunbo untuk tetap berusaha dan kembali pulang ke bumi. Pada akhirnya, setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Sunbo kembali membuka katup udara dan menunggu komando baru dari kru KSC. Sementara itu, Jae-gyuk menerima komunikasi dari Moon-young yang mengatakan bahwa misi terakhir yang akan dia berikan kepada Moon-gate adalah tugas terakhirnya di NASA. Sehingga Moon-young meminta agar Jae-gyuk tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini. Di tengah kebuntuan dalam mencari solusi, Jae-gyuk menemukan sebuah ide solutif namun cukup berbahaya. Di mana dengan menggunakan bahan bakar yang tersisa, Jae-gyuk meminta Sunbo untuk kembali meluncurkan pod pendaratan untuk setidaknya mencapai batas orbit bulan. Setelah itu, Sunbo melompat dari dalam pod dan mendarat di permukaan luar bulan menggunakan drone. Karena dengan begitu, kru Moon-gate akan dengan mudah menyelamatkan Sunbo. Di sisi lain, Moon-young yang dikejar-kejar oleh petugas lantas mengunci diri di dalam kantornya untuk memberikan motivasi kepada para kru Moon-gate dalam melakukan penyelamatan kepada Sunbo. Ini bukanlah perintah resmi dari Presiden Amerika. Hanya saja astronot memiliki kewenangan penuh untuk melakukan apapun ketika berada di luar angkasa. Tidak peduli dari mana mereka berasal, astronot adalah astronot. Dan luar angkasa menjadikan mereka satu kesatuan sebagai sosok yang sangat penting dalam sebuah pencapaian. Sementara itu, Sunbo yang mengikuti arahan dari Jae-gyuk pada akhirnya berhasil mendarat di permukaan luar bulan. Dan tidak lama kemudian terdengar suara dari kru Moon-gate yang sedang berusaha menyelamatkan Sunbo. Berita mengenai penyelamatan ini segera tersebar ke berbagai media dan mendapat sambutan bahagia dari para warga Korea maupun Amerika. Bahkan Badan Antariksa Internasional pun memutuskan untuk kembali menerima Korea Selatan sebagai anggota resmi mereka. 2 minggu setelah penyelamatan, Sunbo akhirnya kembali ke Korea Selatan dan langsung disambut hangat oleh semua warga. Di sana, dia memberikan benda-benda peninggalan Sanwong serta Yunjong kepada keluarga masing-masing, meski penyerahan itu disertai dengan tangisan yang mendalam. Mengejutkannya, Moon-young kemudian diangkat menjadi CEO NASA yang baru atas kegigihannya menyelamatkan Sunbo, meski harus melalui pelanggaran disiplin. Film kemudian diakhiri dengan Jae-gyuk yang memilih untuk tetap berada di observatori bersama dengan Han Peol. Pada suatu hari, Jae-gyuk yang memberikan tur kepada anak-anak dikejutkan dengan kemunculan Sunwo yang menggunakan pakaian astronot dan memberinya rasa hormat. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film The Moon. Menegangkan, itulah kata yang terlintas pada pikiran saya ketika pertama kali melihat film ini di bioskop. Selain didasarkan pada makna untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah sesulit apapun, The Moon juga menyuguhkan tampilan CGI yang sangat luar biasa dan berhasil menggambarkan dengan tepat bagaimana mengerikannya luar angkasa. Jadi tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar karena mungkin akan menjadi diskusi yang menarik. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silakan like kalau suka pembahasannya, silakan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.